Vaksinasi massal seperti dilaksanakan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini bakal menjadi agenda rutin negeri kita sepanjang tahun 2021. Misinya super penting, menyuntikkan vaksin kepada 181,5 juta penduduk. Itu setara dengan 5 kali lipat penduduk Malaysia tahun 2020. Alhasil, vaksinasi untuk mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity digeber. Badan usaha atau perusahaan pun diberi pintu untuk berpartisipasi dalam vaksinasi gotong royong. Selain melalui program vaksinasi yang saat ini sedang dilakukan pemerintah, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat juga dilakukan melalui vaksinasi gotong royong. Hal ini bertujuan untuk mempercepat program vaksinasi agar kekebalan kelompok dapat segera tercapai. Perusahaan dan pengusaha merupakan salah satu pilar perekonomian nasional. Saat ekonomi morat-marit akibat pukulan pandemi COVID-19, pengusaha tidak tinggal diam. Mereka berkepentingan agar krisis kesehatan segera teratasi dan ekonomi bergerak seperti di zaman normal. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang ditetapkan Budi Gunadi Sadikin pada 10 Februari lalu merupakan panggilan kepada pengusaha untuk berpartisipasi dalam vaksinasi gotong royong. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang di tahun 2010 beranggotakan lebih dari 51.000 perusahaan berada di garis depan mendukung vaksinasi gotong royong. Kami lihat sangat antusias ya perusahaan-perusahaan untuk mau berpartisipasi karena mereka juga melihat bahwa memang untuk memulihkan ekonomi ini kita memang harus bisa mengontrol pandemi, harus ada vaksinasi. Sejak Belait dari Budi Gunadi Sadikin terbit, ada 2 jalur vaksinasi. Yang pertama diselenggarakan oleh pemerintah dan kedua vaksinasi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau swasta. Dinamakan mandiri atau gotong royong karena pengusaha terlibat. Mereka tidak hanya keluar tenaga tapi juga keluar duit. Biaya pengadaan vaksin lewat jalur vaksinasi gotong royong tidak diambil dari APBN, melainkan kantong pengusaha. Bagi Kadin itu tidak masalah dibandingkan harus melaksanakan tes baik antigen atau swab secara reguler kepada karyawan mereka. Memang vaksinasi mandiri ini diberi nama vaksinasi gotong royong. Memang inisiatif Kadin bahwa perusahaan membiayai karyawan pekerja maupun keluarga karyawannya untuk diberikan vaksinasi secara cuma-cuma atau gratis. Sampai dengan 15 Maret, Kadin mengklaim ada 11.542 perusahaan yang mendaftar vaksinasi gotong royong. Total karyawan yang menjadi calon penerima vaksin mencapai 7,4 juta orang. Ini baru 37% dari total calon penerima vaksin gotong royong yang ditargetkan Kadin. Perkumpulan pengusaha yang berpengaruh ini memang memasang target tinggi, yaitu 20 juta orang. Perusahaan dan pengusaha yang tergabung dalam Kadin terbilang antusias ikut vaksinasi gotong royong. Tapi ada pula perusahaan yang ragu-ragu, salah satunya Aprisindo atau Asosiasi Persepatuan Indonesia. Untuk vaksin gotong royong sendiri nanti ada biayanya Pak ya. Biayanya, jadi kan sebagian mungkin yang mampu, sebagian juga yang mungkin juga tidak mampu, apalagi industri-industri padat karya itu karyawannya banyak Pak ya, dan harganya vaksin sendiri kan sampai saat ini kita belum tahu fixnya berapa. Budiarto mengatakan hanya 50% pengusaha di industri alas kaki yang sanggup mengikuti program vaksinasi gotong royong. Selaku Presiden Direktur PT Panarup Industri, Budiarto telah mendaftarkan karyawannya sebagai calon penerima vaksin gotong royong. Bisa dibilang 50-50 Pak ya, jadi sebagian yang memang situasinya lebih bagus sudah mendaftar dan sebagian yang memang juga kita tahu sendiri bahwa industri alas kaki dalam negeri sendiri saat ini belum pulih ya. Soal rupiah bukan perkara sepele. Pasalnya kemampuan finansial perusahaan tidak sama. Jadi berapa harga vaksin yang masuk akal menurut perusahaan? Antara 500.000 sampai 1 juta untuk 2 kali.
Jadi itu untuk satu orang ya, untuk 2 kali vaksin. Itu kurang lebih harga yang diharapkan dari pelaku usaha. Ini adalah sukarela, hanya bagi perusahaan yang mampu. Kalau tidak, tetap harus mengikuti saja program vaksinasi gratis. Perusahaan kami itu sekitar 15.000 ya, itu cukup berat memang, tapi ini untuk kepentingan bersama mempercepat pemulihan ekonomi, mempercepat immunity. Ya. Artinya dengan plot 20 juta orang yang bakal divaksinasi lewat jalur gotong royong, Kadin harus menyiapkan dana sekitar 10 triliun hingga 20 triliun rupiah. Itu belum menghitung biaya pengadaan hingga proses penyuntikan vaksin kepada 20 juta orang. Pemerintah belum menetapkan berapa harga vaksin lewat jalur gotong royong. Lah, wong pengadaan vaksinnya saja masih dalam tahap negosiasi. PT Bio Farma ditunjuk pemerintah untuk mengadakan vaksinnya. Syaratnya, vaksin yang bakal digunakan berbeda dengan vaksin yang dipakai lewat jalur reguler. Yang juga sudah pasti, penerima vaksin lewat jalur gotong royong tidak perlu membayar alias gratis. Ada 2, memang kita sedang melakukan negosiasi. Yang pertama tadi dari Sinovac ya, Sinovac banyak 15 juta dosis. Yang kedua dari Moderna Amerika Serikat sekitar 5,2 juta dosis. Soal ketersediaan vaksin untuk vaksinasi gotong royong ini menjadi sorotan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Teman-teman itu kepengen kalau bisa udahlah bayar juga nggak apa-apa asal cepat gitu. Nah tapi kendalanya sekarang nggak bisa seperti itu karena stoknya itu memang sangat terbatas di dunia ini. Nah kalau kita melihat lagi rencana pemerintah yang sudah berjalan, saya kok melihat vaksin gotong royong menjadi tidak begitu relevan lagi gitu loh, karena negara udah bisa mencukupi itu. Vaksinasi reguler telah dimulai sejak 13 Januari lalu. Dengan dibukanya vaksinasi gotong royong, apakah berarti jumlah orang yang divaksin bertambah? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menggantikan Terawan Agus Putranto menegaskan, vaksinasi gotong royong merupakan bagian dari target 181,5 juta orang yang sejak awal diplot pemerintah. Sekarang kita sedang melakukan inisiatif baru terutama dengan mekanisme vaksin gotong royong, sehingga kalau itu bisa dilakukan mempercepat dan mengambil porsi dari vaksin gratis, kita bisa mengurangi porsi yang harus dideliver di awal tahun 2022 sehingga mudah-mudahan bisa tercapai dengan lebih cepat di tahun 2021. Inilah soalnya, sebagian pihak mengkritik vaksinasi lewat jalur gotong royong tadi. Salah satunya pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University Singapura, Zulfikar Amir. Kalau kita lihat target pemerintah di mana vaksinasi dilakukan 1 juta satu hari atau diselesaikan dalam waktu 15 bulan, itu masih jauh dari apa yang sudah kita capai hari ini. Vaccination rate kita hari ini masih relatif sangat rendah. Nah, vaksin mandiri ini sepertinya kemungkinan besar itu akan mempengaruhi program vaksin gratis karena gimana pun juga sumber daya yang digunakan itu berasal dari pemerintah. Epidemiolog Universitas Erlangga Windu Purnomo menyoroti celah-celah yang menganga dengan dibukanya jalur gotong royong. Adakah jaminan bahwa kelompok rentan diprioritaskan? Padahal, tegas Windu, pemerintah harus menyelesaikan vaksinasi kepada kelompok-kelompok rentan terlebih dahulu sebelum beralih ke masyarakat umum yang menjadi sasaran vaksinasi gotong royong. Implementasinya harus dijaga, harus setelah mereka yang menjadi prioritas utama itu sudah tervaksinasi semua. Tiba-tiba masuk vaksinasi mandiri yang akan mengganggu kemungkinan entah itu distribusi ya sampai dengan pemberiannya. Sekarang saja sebetulnya yang vaksinasi program saja sebetulnya jalannya tidak betul. Itu pada yang setelah tahap nakes. Ternyata justru petugas publik yang ternyata menjadi lebih banyak, lebih besar sampai hari ini mendapatkan vaksinasi dibandingkan lansia. Pesawat KLM Royal Dutch ini mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng 8 Maret lalu.
Pesawat yang berangkat dari Inggris ini diterbangkan dengan misi khusus, yaitu membawa 1,1 juta dosis vaksin siap pakai produksi AstraZeneca. Vaksin ini didatangkan melalui skema Multilateral COVAX Facility. COVAX atau COVID-19 Vaccines Global Access adalah fasilitas yang digalang Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk mengusahakan kesetaraan akses terhadap vaksin-vaksin COVID-19. Vaksin dari AstraZeneca menjadi pengiriman ke-6 vaksin yang tiba di negeri kita. Hingga awal Maret, Indonesia sudah menerima sekitar 40 juta dosis vaksin COVID-19. Mayoritas vaksin dikirim oleh Sinovac Biotech dari Tiongkok. Ada yang berupa produk jadi, ada juga yang berupa bulk atau bahan baku vaksin. Vaksinasi reguler telah dijalankan sejak 13 Januari lalu. Setelah 2 bulan berlangsung hingga 16 Maret, jumlah penduduk yang telah disuntik vaksin dosis pertama baru 4,46 juta orang. Adapun vaksin dosis kedua baru disuntikkan kepada 1,71 juta orang. Ini berarti masih jauh dari target yang menyasar penerima vaksin kelompok rentan, mulai dari tenaga kesehatan, petugas publik, serta lansia. Mereka berjumlah 40,34 juta orang. Kementerian Kesehatan menyatakan saat ini rasio vaksinasi sebanyak 260 hingga 350 ribu penyuntikan per hari. Mengapa masih jauh dari target Presiden Joko Widodo yang mematok rasio vaksinasi 1 juta per hari? Nah, kita juga tidak bisa terlalu banyak menyuntik karena memang keterbatasan di sisi vaksinnya. Ya, itu yang pertama. Karena ada hanya sekitar 80-90 juta dari kebutuhan 426 juta atau sekitar 24% yang akan datang atau tersedia sampai Juni. Ya, jadi laju penyuntikannya kita jaga, kita nggak akan buru-buru naik ke 1 juta karena nanti habis vaksinnya dalam 2 minggu karena kita masih punya 2 bulan. Penjelasan Menteri Kesehatan mengabarkan bahwa pengadaan vaksin COVID-19 bukanlah hal yang mudah. Direktur Utama Bio Farma Honesty Bashir menjelaskan ada rebutan suplai vaksin di tingkat global. Semua negara berlomba-lomba mengamankan kebutuhan vaksin untuk mengendalikan corona di negeri mereka. Penduduk dunia itu mungkin sekarang sekitar 6,5 miliar atau 7 miliar gitu kan. Kalau kita anggap kali 2 dosis 1 orang, berarti kebutuhan itu kan 12-14 miliar dosis per tahun. Kemampuan suplai dunia itu semua pabrik vaksin ini dikumpulkan, itu hanya mungkin sekitar 6,5-7 miliar dosis. Jadi gapnya sangat lebar Pak ya. Artinya akan terjadi perebutan suplai. Negara-negara di mana produsen vaksin berada itu juga membutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu terus melakukan peningkatan jumlah suplai mencapai 2 atau mungkin 2 kali jumlah yang dibutuhkan oleh Amerika untuk melakukan vaksinasi seluruh warga di Amerika Serikat. Yang lebih rakus lagi itu adalah Kanada. Kanada itu sampai melakukan stok 3 kali kebutuhan mereka. Tapi kan kemudian sudah ada COVAX. Jadi ada namanya Global Alliance for Vaccine and Immunization. Ini adalah satu institusi transnasional di mana tujuannya adalah untuk meyakinkan atau untuk memastikan terjadinya distribusi vaksin secara adil di seluruh dunia. Seperti banyak negara, Indonesia berlomba mendapatkan vaksin. Tapi, apakah pengadaan vaksin lewat jalur gotong royong dapat mempengaruhi stok vaksin yang disiapkan untuk mewujudkan herd immunity global? Sebenarnya jumlahnya relatif sedikit, 15 juta dosis itu relatif sedikit. Tetapi yang jadi concern kita adalah itu dilakukan pada saat kita masih memiliki keterbatasan dalam suplai. Kalau misalnya vaksin mandiri, vaksin gotong royong ini dilakukan ketika program vaksinasi kita secara nasional itu sudah masuk ke tahap 4, nah itu mungkin tidak akan ada masalah. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menekankan vaksin COVID-19 merupakan barang publik. Pemerataan vaksin artinya setiap negara, baik kaya atau miskin, harus punya peluang yang sama untuk memperoleh vaksin. Ini jika kita menganggap pandemi corona adalah masalah global. Kita ini merupakan
bagian dari global gitu. Kalau kita tidak selesai sendiri, maka apa yang terjadi di sini akan menyebar ke tempat lain. Ya kan, karena virus tidak mengenal batas wilayah. Herd immunity kita akan membantu herd immunity global. Pasti. Jadi kalau herd immunity kita terganggu, global juga terganggu. Lalu, bagaimana pemerintah menjamin penyaluran vaksin gotong royong bisa tepat sasaran? Apalagi pemerintah mengizinkan pihak ketiga untuk terlibat dalam proses pendistribusian. Bagaimana juga dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sebagai infrastrukturnya? Saya kira ikut dengan Permenkes 10 ya, yang kemarin 2021 sudah terbit. Kita bisa melibatkan pihak swasta untuk pendistribusian, kemudian juga dalam pelayanan vaksinasinya bisa juga melibatkan fasilitas kesehatan pasienkes, baik dari rumah sakit maupun pasienkes lainnya, bisa juga dari swasta. Kalau vaksinasi gotong royong, itu alat suntik, kemudian semua perlengkapan untuk pelaksanaan vaksin, itu diberikan oleh perusahaan. Nah, artinya melalui fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Zulfikar Amir mewanti-wanti kemungkinan kebocoran dalam distribusi vaksin gotong royong. Tidak ada aturan dan penjelasan yang transparan mengenai proses pengawasan dari vaksin yang sudah dibeli oleh pihak-pihak swasta ini dari Bio Farma. Apakah itu akan dipakai benar-benar untuk karyawannya atau jangan sampai kemudian bocor ke ke populasi yang lain. Karena itu kita pikir vaksin mandiri ini punya resiko terjadinya komersialisasi yang seharusnya tidak dilakukan karena kondisi suplai kita yang masih sangat terbatas. Kementerian Kesehatan menegaskan, pengawasan dan tanggung jawab dalam pendistribusian vaksin gotong royong berada di tangan Bio Farma. Di dalam Permenkes sudah disebutkan bahwa distributor utama adalah Bio Farma. Untuk mencegah mitigasi dari penyimpangan-penyimpangan tersebut harus dilakukan oleh Bio Farma. Dan kalaupun nanti ada penyalahgunaan, itu kan adalah menjadi beban dari perusahaan tersebut, ya kan? Karena dia yang membelikan vaksin. Sekarang, beban berlipat diletakkan kepada Bio Farma. Perusahaan plat merah ini punya pekerjaan ganda untuk menyukseskan vaksinasi reguler dan juga vaksinasi gotong royong. Dan itulah yang bikin epidemiolog sanksi vaksinasi bisa berjalan dengan lancar. Bio Farma itu sampai sekarang kan dia punya tanggung jawab mendistribusikan dan juga mengolah yang bahan curah ya. Mendistribusikan vaksin program. Kalau dia terbebani dengan vaksin gotong royong, karena dia menjadi lebih sibuk gitu ya. Ini yang jadi masalah. Meskipun dia nanti akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Apa saja sih skema vaksin yang akan digunakan dalam vaksin mandiri atau gotong royong, dan prosesnya apakah juga akan diberlakukan sama dengan vaksin program? Tolong ini dibuka secara transparan. Pak Menteri Kesehatan, apakah memang diskeneriokan vaksin gotong royong ini akan berlangsung sesudah Juni? Anggota DPR dari Komisi 9 yang antara lain membidangi masalah kesehatan mencecar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan berbagai pertanyaan seputar rencana vaksinasi gotong royong. Rapat 15 Maret itu juga dihadiri Bio Farma dan perwakilan pengusaha dari Kadin dan Apindo. Ini vaksin gotong royong itu baru regulasinya yang dikeluarkan. Apindo senang, Kadin senang, cuman barang nggak ada. Kenapa? Karena vaksin yang wajib dari pemerintah yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi, proyeksinya ini sampai hari ini belum jelas ini. Dalam rapat tadi, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Bashir menjelaskan ada 2 alur proses vaksinasi gotong royong, yakni melalui Kadin Indonesia yang akan meregistrasi perusahaan swasta. Sementara Bio Farma yang akan meregistrasi BUMN dan BUMD. Dengan ketentuan Vaskes yang akan terlibat dalam vaksin gotong royong ini itu tidak terlibat dalam program vaksinasi pemerintah. Jadi tidak ada overlap di sana gitu. Kadin membuka pendaftaran vaksinasi gotong royong melalui website miliknya.
Di laman ini tertera perusahaan yang akan berpartisipasi harus mengisi sejumlah data, termasuk data karyawan calon peserta vaksinasi gotong royong. Ada nama, ada alamat, ada nomor induk kependudukannya, itu semua harus diisi. Setelah itu kami juga bekerja sama dengan Bio Farma, karena vaksinnya itu kan dari Bio Farma. Vaksinasi tidak mungkin berlangsung dengan tangan kosong. Vaksinnya harus tersedia. Dan soal sepenting ini yaitu ketersediaan vaksin masih belum ada titik terang. Kita mempersiapkan untuk membeli 426 juta vaksin. Ya. Dari 426 juta vaksin ini sekitar 275 situ sudah confirm positif jadwal, harga dan schedule pengirimannya ya. Nah, kenapa sisanya belum kita confirm jadwal pengiriman dan pembayaran DP-nya? Karena kita masih menunggu vaksin yang gratis yang dari Gavi. Yang sekarang sudah dapat 11,7 juta. Informasi terakhir bisa naik sampai 54 juta, malah bisa menjadi 108 juta. Jadi kalau kita bisa mendapatkan semaksimal mungkin yang gratis, maka kita tidak usah membeli vaksin yang bilateral. Sementara pengadaan vaksin untuk jalur gotong royong masih dalam proses. Bio Farma menggenjot produksi vaksin dengan menggunakan bulk atau bahan baku dari Sinovac. Yang ini vaksin untuk jalur reguler yang digelar pemerintah. Kita sudah mulai melakukan proses ya dari balak Sinovac itu dari tanggal 12 Januari 2021 kita sudah terima sekitar 35 juta dosis ya balak yang kita proses. Kemudian diperkirakan ini selesai 3 April kita akan peroleh sebanyak 30 batch atau 30 juta dosis. Kita sudah selesaikan 20 batch produksi, dan dari 20 batch ini kita sudah mendapatkan lot release dari Badan POM sebanyak 13 batch atau 13 juta. 10 juta dosis sudah kita distribusikan untuk vaksinasi program kedua. Bambang mengklaim dengan penambahan fasilitas produksi, Bio Farma mampu mewujudkan target pemerintah mencapai herd immunity. Itu artinya minimal 181,5 juta divaksinasi lewat jalur reguler dan gotong royong. Saat ini pun kita bisa seminggu itu 3 juta ya. 3 juta dosis. Kalau misalkan 2 fasilitas itu bisa 5-6 juta dosis. Saya kira sudah memenuhi harapan dari pemerintah ya untuk melakukan vaksinasi satu hari 1 juta dosis. 2 jalur yang ditetapkan pemerintah adalah ikhtiar mempercepat vaksinasi. Epidemiolog lagi-lagi mewanti agar vaksinasi diberikan kepada penduduk secara adil dan merata. Itu berarti skala prioritas tetap diberikan kepada kelompok prioritas. Di masa pandemi ini yang diharapkan sesegera mungkin kita mencapai herd immunity. Prioritas adalah para SDM kesehatan, tenaga kesehatan, kemudian dan kedua yang penting adalah lansia dan yang punya komorbid. Ini harus dilindungi lebih dulu. Menyangkut vaksinasi gotong royong, agaknya pelaksanaan bakal molor, tidak seperti digembar-gemborkan. Vaksinnya saja baru tiba akhir Maret hingga Juni mendatang. Sampai hari ini kami sudah melakukan proses komunikasi dan juga negosiasi dengan 2 pengembang vaksin. Yang pertama adalah dengan Sinopharm. Kita sudah meminta untuk komitmen dari Sinopharm itu 15 juta dosis, itu mulai dari akhir Maret ini ataupun sampai akhir Q2 2021 sebanyak 15 juta dosis.